Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogurt dengan bibit serbuk. Anda ingin membuat yogurt tapi jauh dari supermarket besar yang menjual yogurt plain bermerek sebagai bibit yogurt. Kalaupun toh dipaksain beli via online atau delivery, maka kemungkinan rusak di perjalanan cukup besar. Sungguh beresiko ya. Atau Anda ingin membuat yogurtnya bisa untuk stok bibit turunan untuk pembuatan yogurt berikutnya, maka cara ini bisa sebagai jalan keluarnya. Bisa dijadikan pilihan jitu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yups, pembuatan yogurt dengan bibitnya berbentuk serbuk. Meski hampir semua bibit yogurt berbentuk serbuk ini masih impor, namun dengan beraneka ragam harga, Anda bisa memilih sesuai dengan kondisi keuangan Anda. Plus, jauh lebih aman jika harus membelinya via online karena tidak rusak di perjalanan. Penasaran kan cara membuatnya gimana? Yuk tonton video tutorialnya berikut ini sampai tuntas. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece yang keren dari saya. Bahan yang harus disediakan, yang pertama adalah bibit yogurt serbuk atau yogurt starter. Kali ini saya memakai merek Yogurt Mate, produk impor dari Kanada dengan harga yang lumayan. Anda bisa memakai produk merek lain. Kemudian bahan berikutnya adalah susu dingin sekitar 3 sendok makan untuk melarutkan yogurt starter tadi. Kemudian susu sapi murni dari peternakan, atau bisa juga sih memakai susu segar kemasan atau fresh milk merek Diamond atau Greenfields. Cara membuat: larutkan 5 gram yogurt starter merek Yogurt Mate tadi pada larutan susu atau pada susu dingin sebanyak 3 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu, didihkan susu murni di panci yang lain sebanyak 1 liter sampai suhunya mencapai 85 derajat Celcius. Kemudian matikan kompor dan biarkan suhu susu di panci turun di 42 sampai 45 derajat Celcius. Lalu masukkan larutan susu dan bibit yogurt serbuk tadi ke dalam panci berisi susu yang sudah suhunya di 42 sampai 45 derajat Celcius. Aduk-aduk sampai larut dan tercampur merata. Kemudian tuangkan larutan tadi ke dalam termos nasi atau ke dalam inkubator yogurt buatan sendiri dari dus. Untuk cara pembuatan inkubator yogurt buatan sendiri dari dus bisa Anda tonton di video saya sebelumnya ya. Aduk-aduk larutan agar benar-benar tercampur merata. Lalu tutup termos nasi dan biarkan proses fermentasinya sampai 4 atau 5 jam. Setelah 4-5 jam, buka termos nasi dan lihat hasilnya. Wow, super kental dengan warna kekuning-kuningan. Karena susu yang dipakainya berasal dari susu murni dari peternakan yang kandungan lemak susunya masih banyak. Ternyata membuat yogurt dengan memakai bibit yogurtnya berupa serbuk itu proses fermentasinya sangat singkat, hanya 4-5 jam sudah jadi tuh. Semakin lama waktu fermentasi jika memakai
bibit berupa serbuk ini, maka rasa yogurt semakin asam. Nah, karena ini mau dijadikan sebagai bibit turunan untuk pembuatan yogurt berikutnya, maka sediakan plastik bening seperti ini dan masukkan yogurt tersebut sekitar 3 sendok makan untuk bibit yogurt dari 1 liter susu, atau 6 sendok makan untuk 2 liter susu sapi atau susu fresh milk. Nah, 1 liter susu yang dijadikan yogurt dengan bibit yogurt serbuk sebanyak 5 gram tadi menghasilkan 8 bungkus yogurt plain yang masing-masing berisi 6 sendok makan dan bisa dipakai untuk memfermentasi 16 liter susu sapi berikutnya, dan nanti hasil yogurtnya bisa dipakai lagi untuk membuat yogurt selanjutnya. Begitu terus sampai berpuluh-puluh kali pembuatan yogurt. Kalaupun Anda membuat yogurt untuk langsung dikonsumsi, tetap ya harus menyisihkan sebagian kecil, misalnya 6-12 sendok makan yogurt plain ini untuk stok bibit pembuatan yogurt berikutnya, agar tidak usah bolak-balik beli bibit yogurt baru di supermarket atau di marketplace. Setelah dibungkus seperti ini, tinggal disimpan di chiller kulkas. Jika Anda dalam seminggu atau dalam waktu dekat mau membuat yogurt lagi, tapi jika masih lama untuk membuat yogurt baru, maka bibit turunan yang sudah dibungkus tadi tinggal disimpan di freezer dan tahan sampai 3 bulan. Saat Anda mau membuat yogurt, bibitnya yang disimpan di freezer tinggal dikeluarkan dan disimpan dulu di chiller kulkas. Setelah cair, baru deh bisa dipakai sebagai bibit yogurt. Nah, kalau ini bibit turunan kedua dari yogurt plain yang sebelumnya dibuat dengan bibit berupa serbuk atau indukan. Dengan kata lain, ini memakai bibit turunan kedua. Hasilnya agak encer sih, banyak whey atau cairan kekuning-kuningan. Ini bisa disebabkan karena kualitas susu yang dipakai rendah. Karena saya memakai susu sapi yang sudah disimpan 2 hari di kulkas. Kalau sudah seperti ini jangan dibuang ya ayah bunda, masih aman dikonsumsi kok. Asal tidak berbau busuk sih, masih oke. Yuk kita buktikan. Yogurt yang hasilnya seperti ini kita buat juga untuk bibit baru. Masih bagus nggak ya hasilnya? Jadi saya sisihkan untuk bibit dengan memasukkan 6 sendok makan yogurt pada plastik. Nah, ini hasil dari yogurt plain yang agak encer kemarin itu loh bun, bibitnya. Lihat hasilnya, bagus kan? Super kental. Saat digoyang-goyang pun yogurtnya tak bergerak. Meski memakai bibit turunan yang kemarin dibuat dengan hasilnya yang agak encer, namun saat dipakai untuk dijadikan bibit pembuatan yogurt berikutnya, hasilnya jauh lebih bagus. Kenapa bisa begitu ya? Karena kali ini saya memakai susu segar murni dari peternakan dalam kondisi masih fresh. Saat itu dibeli, saat itu juga sih dibuat tanpa dimasukkan dulu ke kulkas. Selain itu, saya yakin deh karena yang dijadikan bibit yogurt awalnya atau sebagai indukannya berupa serbuk, maka hasilnya lebih bagus dibanding yang yogurt plain cair yang biasa dibeli di pasaran. Jangan lupa ya, masa inkubasi atau fermentasinya cukup 4-5 jam. Jauh lebih pendek sesuai dengan indukannya waktu saya bikin dari serbuk. Jadi lebih singkat. Kalau ini dijadikan bibit, maka kita katakan sebagai bibit turunan ketiga. Karena penasaran, saya bikin lagi yogurt dengan bibitnya yang sekarang dari bibit turunan ketiga itu. Nah, hasilnya kental juga ya, sama persis seperti sebelumnya, tetap kental. Saat disendok pun terlihat sangat kental dengan tekstur yang lebih halus dan warna kekuningan karena memakai susu segar atau susu murni dari peternakan sapi. Kalau ini dijadikan bibit turunan, maka merupakan generasi keempat. Begitu seterusnya sampai nanti terasa hasil yogurt yang dikonsumsi terasa berbau busuk, super encer,
lebih bergas atau lebih mengandung soda. Itu tandanya bibit yogurtnya sebaiknya tidak digunakan lagi sebagai bibit untuk pembuatan yogurt yang baru. Kalau sudah begini, tinggal beli lagi deh indukan bibit berupa serbuk yang baru di marketplace atau secara online. Nah, cukup mudah bukan untuk membuat yogurt dengan starter yogurtnya berbentuk serbuk? Selamat mencoba, semoga berhasil ya ayah bunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.